dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis tersebut lahirlah makna Idul Fitri yang secara konseptual bermakna kembali suci, seperti kita baru terlahir kembali ke dunia ini. Namun demikian, perlu adanya ketegasan bahwa yang dimaksud kembali suci dalam konteks ini adalah terbebas dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala saja, karena hanya menyangkut hablum minallah. Sedangkan kembali suci dari dosa-dosa kepada manusia tidak otomatis terjadi begitu saja, karena hal ini menyangkut hablum minan nas. Semua persoalan yang terkait dengan sesama manusia harus diselesaikan sendiri antar sesama manusia. Oleh karena itu, kita akan benar-benar kembali Idul Fitri dalam arti kembali suci, seperti ketika baru terlahir di dunia ini, apabila urusan dosa-dosa kita dengan sesama manusia bisa kita selesaikan dengan berakhirnya bulan Ramadan. Tentu saja lebih baik urusan dosa dengan sesama manusia bisa kita selesaikan sesegera mungkin tanpa menunggu berakhirnya Ramadan. Jadi maksudnya, jangan sampai hingga datangnya bulan Syawal kita masih memiliki dosa dengan sesama manusia yang belum terselesaikan. Jika itu terjadi, maka sudah pasti dosa kepada sesama manusia tersebut akan menghalangi kita kembali kepada fitrah atau kesucian. Hal ini yang kemudian melahirkan tradisi saling bermaaf-maafan di antara umat Islam yang kita kenal dengan halal bihalal. Tradisi ini tentu saja baik karena dapat memperbaiki hubungan antar sesama manusia yang terkadang memang sulit terhindar dari konflik, ketegangan, dan bahkan permusuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Datangnya Idul Fitri membawa kita semua kembali kepada kesucian sebagaimana telah teruraikan di atas. Lalu bagaimana kita menyikapi hari-hari setelah kita kembali kepada kesucian ini? Setidaknya ada dua jawaban sebagai berikut. Yang pertama, kita hendaknya meneruskan kebaikan yang sudah dicapai selama bulan Ramadan. Dalam kaitan ini, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani mengingatkan kita amaliyah sunnah Ramadan dalam kitabnya yang berjudul Nihayatul Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, yakni istiqamah dalam menjalankan amaliyah Ramadan dan melanjutkan amaliyah tersebut di bulan-bulan berikutnya, seperti menahan lisan dan anggota badan lainnya dari perkara-perkara yang tidak berguna, apalagi perbuatan yang haram, memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Maka itu berarti kita melakukan upaya peningkatan kualitas rohani kita. Peningkatan semacam itu sejalan dengan makna Syawal yang berasal dari bahasa syala yang berarti irtafa'a atau peningkatan. Tentu saja mungkin kita tidak bisa melakukan persis sama dengan apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan dalam rangka peningkatan amal karena berbagai kesibukan menjalankan tugas sehari-hari. Tetapi setidaknya ada ikhtiar kita untuk melestarikan ibadah-ibadah seperti itu. Misalnya dengan menjauhi maksiat, berpuasa 6 hari di bulan Syawal, dan lain sebagainya. Ramadan memang dimaksudkan sebagai bulan tarbiyah atau bulan pendidikan, di mana umat Islam digembleng selama sebulan penuh agar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang kedua, menjaga agar kita tidak mengalami kebangkrutan amal yang telah kita raih baik sebelum dan selama bulan Ramadan dengan cara tidak menzalimi orang lain. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kebangkrutan amal, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Atadruna mal muflis? Apakah kalian mengetahui siapakah orang yang mengalami kebangkrutan amal? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflis fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta benda. Qala, Rasul pun menjawab, innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa kadhafa hadha wa akala mala hadha wa syafaka dama hadha wa daraba hadha
fayu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fil nar. Sesungguhnya orang yang bangkit di antara umatku ialah mereka yang pada hari kiamat membawa amal kebaikan, pahala salat, pahala puasa, dan pahala zakat. Tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain dan pernah mencemarkan nama baik orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Maka kepada orang yang mereka salahi itu diberikan pahala amal baik mereka, dan kepada orang lain lagi diberikan amal kebaikan mereka. Apabila amal baik mereka telah habis sebelum utangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disalahi itu dan diberikan kepada mereka. Setelah itu, mereka yang suka mencaci, menuduh, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain akan dilemparkan ke dalam neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Hadis tersebut hendaklah dapat kita hayati bersama karena memberikan kesadaran kepada kita betapa pentingnya menghindari perbuatan menzalimi sesama manusia. Alasannya adalah kezaliman seperti itu dapat membuat kita bangkrut secara agama, yakni habisnya amal kebaikan yang telah kita kumpulkan susah payah selama bertahun-tahun, bahkan selama hidup kita. Untuk itu, apabila kita sayang pada diri sendiri, maka jagalah agar amal baik itu dengan sebaik-baiknya sehingga tidak musnah sia-sia, dengan cara mengendalikan diri sehingga orang lain selamat dari kezaliman, seperti menyakiti hati orang lain, menghujat, memaki, memfitnah, menuduh tanpa bukti, mengambil hak orang lain, menyakiti secara fisik dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Mudah-mudahan apa yang Habib sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan kita semua senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terhindar dari perbuatan jelek dan perilaku buruk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الأعياد رحمة وفرحة للمؤمنين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيمك وسلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اجعل صلاتنا وصيامنا وقيامنا تاما واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تؤاخذنا يوم القيامة.